Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, kali ini admin akan membacakan kisah novel dengan judulku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya, memasuki episode ke-26 dengan judul Suasana Baru, Tamu Tak Diundang. Nah, kira-kira seperti apa kisah lengkapnya? Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika nantinya sudah ada episode baru yang tayang di channel ini. Hari ini adalah hari yang begitu membahagiakan karena sudah pindah ke kontrakan baru. Rumah yang kuharap bisa memberikan kenyamanan untuk penghuninya, aku dan Mas Ferry. Senang dan haru kini kurasakan. Aku tak pernah menyangka jika Mas Ferry akhirnya bisa pergi juga dari rumah penuh kenangan almarhum bapak itu, memilih bersamaku tanpa membawa serta ibu. Mas, kita harus beli perabotan juga kan? Gak mungkin kita bawa dari rumah ibu meskipun kamu yang beli semua, ucapku mengawali pembicaraan. Maklum, baru saja pindah. Peralatan masak gak punya, peralatan tidur pun gak ada. Yang aku bawa dari rumah ibu hanya sebatas pakaian dan beberapa benda lain yang gak begitu berharga. Mas Ferry menyeruput kopinya lalu mengambil sepotong brownies yang sudah kusiapkan di atas piring. Beruntung aku punya teko listrik, jadi lumayan bisa untuk menyeduh kopi sebelum ada peralatan dapur. Soal itu kamu gak perlu khawatirin, aku sudah telepon penjual perabotan. Nanti siang mereka kesini bawa barang-barangnya. Semua sudah aku bayar, mulai lemari, peralatan dapur, spring bed, kulkas, juga sofa untuk ruang tamu. Karpet juga sudah beli sekalian, tapi TV belum beli. Yang penting-penting dulu saja ya. Aku cukup kaget mendengar penjelasan dari Mas Ferry. Ternyata dia bisa juga diandalkan. Kupikir dia nggak pernah memikirkan soal isi rumah. Ternyata dugaanku salah. Senyumku mulai mengembang. Kuucapkan terima kasih padanya berulang kali. Ada haru dan bahagia yang menyelinap dalam dada. Apalagi akhir-akhir ini Mas Ferry semakin berubah membaik dan perhatian. Rasanya sungguh sulit dijelaskan lewat kata-kata belaka. Bahagia, sudah itu saja. Aku yang harusnya berterima kasih sama kamu, Rin. Kamu begitu sabar mendampingiku selama ini. Mungkin kalau bukan kamu istriku, aku sudah ditinggalkan begitu sejak dulu. Oki sih yang bilang begitu. Kapan-kapan kita ajak dia makan, karena dialah yang sudah menyadarkanku tentang kekeliruan ini setiap hari, ucap Mas Ferry lagi. Aku mengangguk pelan, air mataku menitik saking bahagianya. Kalau soal beli motor bagaimana, Mas? Hari ini jadi antar aku ke dealer kan? Seperti yang aku bilang kemarin, mau beli motor matic second buat antar-antar pesanan sama ke pasar, ucapku pada Mas Ferry yang kembali menyeruput kopinya. Ada dana berapa? Agak sorean saja ya, Rin. Pagi ini ada meeting di kantor. Nanti aja jam 2-an aku pulang. Gimana? Tanya Mas Ferry lagi. Oke lah Mas, yang penting diantar. Kalau jalan sendiri ya aku nggak bisa. Nggak paham soal mesin juga. Dana ada 10 juta Mas, jawabku. Ku tarik kursi makan di sebelah lalu mendudukinya. Mas Ferry menoleh seketika, sepertinya cukup kaget mendengar ucapanku. 10 juta? Tanya Mas Ferry sembari mengerutkan alisnya. Aku mengangguk yakin. Banyak banget, Rin. Padahal kamu baru 3 bulanan kan jualan kuliner itu? Tanya Mas Ferry kaget. Seakan tak percaya apa yang kukatakan. Iya Mas, alhamdulillah. Sebelumnya aku jualan online punya si Yasmin. Jadi tambah jualan kuliner ya hasilnya makin banyak, ucapku lagi dengan senyum lebar. Mas Ferry manggut-manggut.
Ternyata kamu pintar juga jualan, Rin. Bisa menghasilkan uang meski dari rumah. Iya mas, alhamdulillah. Nggak nyangka dari hobi masak bisa menghasilkan juga. Awalnya aku takut nggak ada yang beli kalau jualan makanan. Tapi saat Bu RT dan Bu Asma bilang masakanku enak, aku jadi percaya diri buat coba berjualan. Ucapku lagi. Mas Ferry kembali tersenyum. Gimana kalau uangnya aku tambahin biar bisa beli motor baru? Sayang kan kalau second. Mas Ferry memberikan ide, namun aku menolaknya. Apa jadinya kalau sampai ibu dan Mbak Vina tahu aku pakai uang Mas Ferry juga? Bisa makin beringas mereka mengajakku. Lagi pula aku ingin membuktikan pada mereka kalau aku bisa mandiri, beli sesuatu pakai uang sendiri. Jadi misal esok atau lusa ada apa-apa, nggak diungkit-ungkit lagi. Ini saja mas, sedapatnya. Lagian cuma buat ke pasar sama antar-antar pesanan kan. Nggak perlu baru, yang penting masih nyaman dipakai dan nggak macet-macetan, ucapku. Mas Ferry menghela napasnya lalu menganggukkan kepala. Ya sudah kalau begitu, nanti siang aku telepon atau kirim pesan kalau mau pulang ya. Ini udah jam 7 lebih, aku berangkat dulu. Ingat, kunci pintu kalau aku nggak ada di rumah, takut ada orang jahil masuk. Pesan Mas Ferry sambil menyodorkan punggung tangannya. Aku pun mengangguk pelan, lalu buru-buru mengambilkan tas kerja dan mengantarnya sampai garasi. Setelah Mas Ferry pergi, aku mulai sibuk memasang gorden jendela yang sudah kubeli kemarin siang. Perlahan ada suara ketukan. Entah siapa yang bertamu pagi-pagi begini, apalagi aku baru saja pindah dan belum kenal dengan tetangga. Perlahan ku melangkah ke ruang tamu. Ada seorang laki-laki yang membelakangi pintu. Sepertinya Bang Sony, benarkah? Ngapain dia kesini? Aku nggak mau membuka pintu, takut kejadian waktu itu terulang kembali. Yang ada aku akan kembali difitnah, apalagi nggak ada Mas Ferry di sini. Mana aku masih orang baru, astagfirullah. Ada-ada saja orang itu, nggak ada jalannya juga. Perlahan sosok laki-laki itu membalikkan badannya, kembali mengetuk pintu. Benar saja, itu memang Bang Sony. Meski dia pakai masker pun aku sangat mengenalinya. Mau ngapain dia kesini? Baiknya aku minta Mas Ferry pasang CCTV, sekalian ku ceritakan masalah ini nanti. Baru ingat ada 3 buah CCTV di rumah ibu. Aku ambil saja 1 atau 2 buah daripada pesan online kelamaan. Aku takut Bang Sony besok ke sini lagi. Jam 11 siang, perabotan yang dipesan Mas Ferry sudah datang. Aku pun bergegas menata baju-baju ke almari, termasuk milik Mas Ferry yang sebagian sudah kubawa sekalian, namun sebagian besar masih di rumah ibu. Rencananya nanti sore atau malam mau diambil lagi. Kompor, gas, dan peralatan memasak lainnya juga sudah dibelikan Mas Ferry sekalian. Gegas ku gelar karpet di ruang tengah meski belum ada TV, tapi tak apalah, bisa untuk istirahat atau sekedar lesehan. Setelah itu aku memasang kompor dan gasnya sekalian. Setidaknya sudah ada alat untuk memasak, meski belum ada bahan untuk dimasak. Ba'da zuhur Mas Ferry sudah datang. Kulirik jam di layar ponsel, jam 1 lebih sedikit. Dia pulang membawa 1 kresek hitam, entah apa isinya. Katanya mau telepon dulu kalau mau pulang mas, tanyaku saat dia baru saja melepas sepatu pantopelnya. Ponsel lobet ternyata Rin. Wah, perabotan sudah kamu tata sekalian, tanya Mas Ferry saat melihat dapur dengan perabotannya sudah rapi. Iya mas, biar rapi. Kalau lemari tadi sih emang dibawa bapak-bapaknya ke kamar sekalian, jadi pakaian sudah aku tata, balasku lagi. Mas Ferry kembali manggut-manggut. Dari dulu kamu memang mandiri ya Rin, apa-apa kamu kerjakan sendiri. Tak salah aku memilih istri, tapi sayangnya ibu sama Mbak Vina belum bisa melihat kelebihanmu, ucap Mas Ferry sembari terkekeh. Biarlah mas, semoga saja ibu dan Mbak Vina segera sadar, balasku singkat. Mas Ferry pun menganggukkan kepalanya. Oh iya, ini makan siang buat kita.
Ada rendang jengkol favoritmu juga. Terong balado sama ayam goreng, ucap Mas Ferry lagi. Pas banget aku cukup lapar karena belum makan siang. Aku siapkan dulu ya mas, balasku dengan semangat. Mas Ferry mengiyakan sembari merebahkan badan di atas karpet tanpa bantal begitu saja. Hari ini aku begitu menikmati kebersamaanku dengan Mas Ferry. Entah sudah berapa lama aku tak merasakan hal-hal sederhana seperti ini. Cukup damai, tenang dan nyaman. Setelah istirahat beberapa menit setelah makan siang, Mas Ferry mengantarku ke dealer motor. Memilih beberapa motor matic yang masih cukup bagus dengan harga sesuai dana. Yang ini saja mas, warnanya juga feminim, ada pink-pinknya, ucapku pada Mas Ferry. Dia pun mengiyakan saja. Uang yang di tangan hanya tersisa 300.000 saja. Tak apalah, besok aku minta Yasmin untuk mentransfer penghasilanku 2 minggu belakangan, buat tambah-tambah beli bahan jualan kuliner lagi. Aku harus lebih bersemangat sekarang. Akan kubuktikan pada ibu dan Mbak Vina kalau aku bukan perempuan biasa yang hanya bisa menodong gaji suami tanpa bisa berbuat apa-apa. Terdengar suara cukup berisik dari depan gerbang. Sepertinya ada tamu yang datang. Kulihat Mas Ferry duduk santai di karpet sembari memainkan ponselnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar salam dari balik pintu ruang tamu. Ku jawab salamnya lalu buru-buru mematikan kompor. Mas Ferry sudah lebih dulu membuka pintu. Entah mengapa wajahnya terlihat begitu kaget saat melihat tamu yang datang. Aku semakin mempercepat langkah. Siapa mas? Aku menarik daun pintu lebih lebar untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. Seketika aku lihat 3 perempuan dengan 2 bocah laki-laki itu tersenyum sok ramah di depanku. Siapa lagi kalau bukan Mbak Vina dan kedua anaknya, ibu, dan mantan tunangan Mas Ferry, Delima. Mau ngapain ibu mengajak perempuan itu ke sini? Mau merusak kebahagiaan yang baru saja kurengkuh? Gak akan bisa. Aku gak akan membiarkan mereka merusak semuanya. Aku gak selemah yang mereka kira. Tante, 2 bocah laki-laki itu berhamburan memelukku. Tante, Vano sama Vian kangen sama tante. Kata mama sekarang tante gak tinggal di rumah nenek lagi ya. Makanya Vano minta antar mama ke rumah tante, ucap Vano masih memelukku. Aku tersenyum kecil menatap mata bening itu. Vian pun sama. Kedua anak itu buru-buru mencium punggung tanganku lalu mengajakku duduk di sofa. Ayo Del, masuk saja. Ini rumah kontrakan Ferry sekarang. Kalau kamu main bolehlah ya. Apalagi sekarang kamu punya toko juga di daerah sini. Cocoklah, semakin dekat, ucap ibu lagi. Ini bukan cuma kontrakan Mas Ferry loh bu, tapi kontrakanku juga. Jadi aku gak sembarangan menerima tamu di kontrakanku, ucapku sembari tersenyum tipis, menatap wajah perempuan itu yang tiba-tiba berubah masam. Alah, kamu juga cuma numpang. Kalau bukan Ferry yang bayar kamu juga nggak akan sanggup bayar, ucap ibu lagi masih dengan tatapan sinis. Mbak Vina pun menganggukkan kepalanya. Ibu jangan mulai lagi deh bu, kami ingin tenang di sini, ucap Mas Ferry menengahi. Nah kan Vin, kamu benar, baru sehari Ferry di sini sudah tunduk sama istrinya, ucap ibu lagi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan ibu dan anak perempuannya itu. Apa salahku sampai bisa mendapatkan ujian pernikahan dengan memiliki ipar dan mertua seperti mereka? Kontrakan ini 10 juta bu. Kalau Mas Ferry mau aku bisa bayar cash, tapi sayangnya dia nggak mau. Jadi duitnya aku belikan motor saja. Itu ada di garasi, ucapku sambil menunjuk motor pink yang parkir di samping mobil Mas Ferry. Sepertinya mereka nggak melihat motor itu di sana. Ibu dan Mbak Vina menoleh ke garasi bersamaan. Aku bisa menangkap jejak kaget di wajah mereka meskipun sengaja mereka sembunyikan.
Baru beli motor second saja sudah sombong kamu, Rin. Apalagi beli mobil sendiri, sindir Mbak Vina kemudian. Yang penting aku bisa beli pakai uangku sendiri, Mbak. Bukan hanya ongkang-ongkang kaki menunggu gaji suami seperti yang kalian tuduhkan selama ini. Oh iya, satu lagi. Aku juga bukan tipe perempuan yang suka mengusik rumah tangga dan kebahagiaan orang lain, apalagi adik sendiri. Ucapku lagi. Oh iya, Mbak Delima. Kata ibu Mbak itu banyak yang melamar, cantik dan kaya. Jangan sampai punya impian merusak rumah tangga orang lain, karena perusak macam itu biasanya memang gak laku di pasaran. Ucapku ketus. Kulihat mereka tersentak kaget mendengar ucapanku. Pasti tak menyangka jika aku bisa bicara seperti itu pada mereka. Sudahlah, Arina yang sekarang bukanlah Arina yang dulu. Sangat berbeda. Kutinggalkan para tamu tak diundang itu dengan kekagetan yang sama. Aku melangkah ke ruang tengah, ikut duduk santai bersama Vano dan Vian di atas karpet. Nah, demikian tadi cerita keseluruhan di episode ke-26. Semakin menegangkan kan ceritanya? Semakin seru dan semakin penasaran nanti seperti apa kisahnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.